Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 29 September 2024. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Dan saya Dibilan dari sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan mengatakan peristiwa kecelakaan yang melibatkan beberapa kendaraan di Kota Medan merupakan penangkapan terduga pelaku bandar besar narkoba. Terkait kejadian bandar narkoba yang menabrak sejumlah pengendara karena mencoba melarikan diri saat ditangkap petugas kepolisian, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan mengatakan pelaku merupakan salah satu jaringan narkoba besar dengan barang bukti narkoba yang cukup banyak, kisaran puluhan kilogram. Namun dirinya belum menjelaskan narkoba jenis apa saja yang berhasil disita dari pelaku. Terkait hal tersebut, Ditres Narkoba Polda Sumut masih bekerja dan sedang mengembangkan keterangan pelaku. Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu Hermawan mengatakan pelaku diduga memiliki jaringan narkoba besar. Jaringan itu sampai saat ini masih beroperasi, sehingga anggotanya terus memburu para pelaku lainnya. Atas penangkapan ini, perkiraan 8 mobil yang berhenti di lampu merah Simpang Juanda dan Imam Bonjol Medan mengalami kerusakan parah akibat ditabrak terduga pelaku bandar narkoba dari belakang, sehingga terjadi tabrakan beruntun. Peristiwa tersebut menyebabkan warga sekitar kaget karena adanya aksi kejar-kejaran di jalan inti kota. Bapak, hari ini tim narkoba juga menangkap barang bukti cukup besar, puluhan kilo ya, terkait dengan narkoba. Nanti akan saya ekspos oleh presisi nanti, tapi lagi dikembangkan karena saya memonitor adanya kegiatan narkoba yang bersentuhan dengan geng motor. Tim narkoba sudah bergerak terus tadi malam, sampaikan tadi malam bergerak terus untuk mengungkap jaringan narkoba yang cukup besar di sini. Nanti mungkin dalam 1-2 hari akan kita ekspos untuk upaya keras dari satuan narkoba kita, baik di Polres dan di Polda maupun narkoba. Tadi malam sudah dapat hasil yang cukup bagus dan kita kembangkan sehingga kita bisa mendapatkan hasil lebih besar untuk barang bukti narkoba. Komitmen dan tanggung jawab TNI dalam membantu pemerintah daerah serta masyarakat dalam menghadapi situasi darurat kesehatan. Pangdam 1 Bukit Barisan kirim Satgas penanganan wabah demam berdarah dan malaria ke Nia Selatan. Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Muhammad Hasan secara resmi memberangkatkan Satgas penanganan wabah demam berdarah dan malaria menuju Kecamatan Pulau Batu, Kabupaten Nia Selatan. Pemberangkatan diawali dengan apel gelar personil Satgas di Makodam Bukit Barisan, Jalan Gatot Subroto, Medan kemarin. Pangdam 1 Bukit Barisan menjelaskan pengiriman Satgas ini merupakan bentuk nyata dari komitmen dan tanggung jawab TNI dalam membantu pemerintah daerah serta masyarakat dalam menghadapi situasi darurat kesehatan. Kehadiran prajurit TNI ini ditugaskan untuk dapat melakukan pemutus rantai penyebaran penyakit demam berdarah dan membantu masyarakat dalam pemulihan kesehatan. Selain dilatih untuk berperang menghadapi musuh yang mencoba mengganggu kedaulatan NKRI, prajurit TNI juga memiliki tugas khusus dalam mengayomi masyarakat, salah satunya adalah bidang kesehatan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, seorang siswa SMP Negeri 1 STM Hilir Kabupaten Deli Serdang meninggal setelah dihukum gurunya melakukan squat jam 100 kali. Hukuman itu diberikan karena tugas yang diberikan guru agama tidak dikerjakan. Terlihat suasana kedatangan korban ke rumah duka setelah mendapat perawatan di rumah sakit. Isak tangis keluarga pecah saat korban dikeluarkan dari ambulans. Ibu korban Juliana Delma Padang mengatakan sebelum meninggal anaknya dihukum squat jam oleh gurunya. Namun setelah pulang sekolah anaknya mengeluh sakit pada bagian kakinya dan mengalami demam. Setelah itu korban dibawa berobat ke klinik namun masih tidak ada perubahan dan akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua dan paginya korban dinyatakan meninggal dunia. Berdasarkan pengakuan anaknya, sebelum meninggal korban dihukum guru agama squat jam sebanyak 100 kali. Pada Kamis dia dihukum karena tidak mengerjakan PR agama. Hukumannya squat jam 100 kali.
Hari Jumat dia pergi sekolah, pulang sekolah dia demam dan mengatakan bahwa kaki dia sakit karena dihukum. Hari Sabtu dia tidak sekolah gara-gara demam lagi. Hari Senin memang SMP libur tapi dia demam, saya bawa berobat ke Puskes Talung. Hari Selasa saya permisikan dia karena dia nggak sanggup jalan, nggak bisa sekolah karena masih demam. Saya permisikan dia ke sekolah SMP, jumpa dengan Ibu Piket. Sama Ibu Piket saya permisi bahwa anak saya tidak bisa hadir karena selagi sakit, karena dihukum oleh guru agama. Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum LKBH PGRI Kabupaten Deli Serdang, Muryani, didampingi Suratman, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 STM Hilir, membenarkan kejadian tersebut. Korban dihukum guru agama disebabkan korban tidak menyelesaikan tugas. Saat ini guru agama yang memberikan hukuman telah dinonaktifkan. Pada hari Sabtu hingga sampai hari Rabu, tidak ada kabar berita yang mengatakan anak tersebut dalam keadaan sakit. Namun informasi yang kami terima dari pihak sekolah pada saat hari Kamis pagi, 1 minggu kemudian, barulah kami tahu bahwasanya siswa tersebut meninggal dunia. Atas peristiwa ini kami dari pihak Dinas Pendidikan, dari pihak Lembaga Bantuan Hukum PGRI Kabupaten Deli Serdang, sekaligus warga besar sekolah SMPN 1 STM Hilir mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas peristiwa ini, dan kami sangat menyayangkan kejadian ini. Guru tersebut langsung kami nonaktifkan karena yang bersangkutan adalah guru honor. Kami nonaktifkan yang pertama untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua supaya guru tersebut lebih fokus menghadapi permasalahan ini. Peristiwa ini ibu korban meminta pihak sekolah bertanggung jawab atas apa yang terjadi terhadap anaknya agar hal serupa tidak terulang kembali. Pemirsa, angin puting beliung memporak-porandakan belasan rumah di Kabupaten Batubara. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Belasan rumah yang diterjang angin puting beliung berada di Desa Perkotaan dan Desa Pasar 8, Kecamatan Air Putih, Batubara pada Sabtu lalu. Salah seorang warga Jalal menyatakan angin puting beliung terjadi saat hujan deras disertai petir. Kencangnya terpaan angin mengakibatkan atap rumah warga berterbangan, bahkan sebagian tembok rumah juga ada yang roboh. Pasca kejadian, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Batubara turun ke lokasi untuk melihat dampak angin puting beliung. Pemkab Batubara juga telah menyalurkan bantuan bahan pangan kepada para warga yang rumahnya rusak diterjang angin puting beliung. Sebagian warga sudah mulai memperbaiki rumah yang rusak sambil menunggu bantuan bahan bangunan dari Pemkab Batubara. Warga yang rumahnya belum bisa ditempati harus mengungsi ke rumah tetangga. Dengar suara petir terlalu kuat. Rasanya petir ini kok luar biasa, nggak pernah macam ini kejadiannya. Tiba-tiba saja di hadapan saya tembus seng itu ke bawah, bertabur sengnya ke atas. Sekalian disambar sama angin, berangkat keluar saya nggak ke sengnya, nggak aja ke bawah lagi, terus salah ke sawah. Ke sawah terbang, separuh ke rumah sebelah. Habis itulah saya pun terus anak saya mengejar saya ke dalam sana. Pemirsa, sempat viral di media sosial seorang perampok melakukan aksinya terhadap seorang juru parkir disabilitas di minimarket di Kelurahan Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat. Mengetahui kejadian viral, Kapolsek Pangkalan Brandan Irwanta Sembiring langsung mengerahkan personel untuk menyelidikkan di salah satu minimarket yang berada di Jalan Lintas Kabupaten Langkat menuju Aceh. Berkat CCTV yang terekam di minimarket, aparat kepolisian sektor Brandan berhasil menangkap seorang kawanan perampok kemarin siang.
Kejadian ini berawal saat seorang juru parkir disabilitas sedang tertidur pulas di minimarket. Kesempatan tersebut dimanfaatkan kedua komplotan perampok untuk melakukan aksinya. Sempat terjadi aksi perlawanan dan tarik-menarik antara kedua perampok dan juru parkir tersebut. Kejadian perampokan ini sangat mengesalkan masyarakat karena kedua pelaku tega merampok seorang juru parkir penyandang disabilitas. Akibat kejadian tersebut, korban kehilangan uang parkir sebesar Rp90.000 dan mengalami luka di bagian jari. Kepala Seksi Humas Polres Langkat Rajendra Kusuma mengatakan berkat CCTV yang diperoleh personel salah seorang pelaku berhasil ditangkap, namun seorang pelaku lainnya berhasil kabur. Jadi kami menjelaskan dari Polres Langkat yang TKP-nya kejadian di Polsek Pangkalan Berandan. Awalnya si korban ini dalam keadaan tidur dan dia kan bekerja sebagai tukang parkir, jadi tertidur di TKP. Lalu si pelaku ini berinisial LW mengambil tas si korban dan sempat terjadi perlawanan tarik-menarik dengan korban dan mengakibatkan tangan jari manis sebelah kiri terluka pada saat mempertahankan tas tersebut. Pelaku ada 2 orang, jadi 1 orang sudah kita amankan atas nama inisial RW dan 1 lagi masih DPO. Pelaku dikenakan pasal 365 dengan ancaman 9 tahun penjara. Aparat kepolisian masih memburu seorang kawanan perampok lainnya. Akibat perseteruan yang terjadi di dalam kepengurusan Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Kedesaan KSP 3 Nias telah berdampak terganggunya layanan simpan pinjam keuangan bagi ribuan anggotanya. Bahkan penarikan dana dari saldo kas melalui sejumlah bank tidak dapat dilakukan oleh pengurus. Lebih dari 68.000 anggota Koperasi KSP 3 Nias tersebar di 25 cabang telah mengeluh agar penyelesaian permasalahan di tubuh koperasi itu segera dilakukan, sehingga aktivitas perputaran uang di dalam koperasi dapat berjalan baik. Sementara itu, terdapat 5 kantor cabang koperasi khususnya di Rayon 1 Kabupaten Nias Utara sudah tutup tidak melaksanakan operasional akibat kelalaian pengurus dan pengawas yang bertugas. Ketua Pengurus Koperasi KSP 3 Nias Adilwan Gea kepada wartawan di Gunung Sitoli menjelaskan, saat ini belum terjadi dualisme kepemimpinan di tubuh koperasi itu, melainkan hanya perubahan komposisi jabatan pengurus pada 2 Agustus lalu sesuai amanah pasal 4, maksud kami pasal 45 anggaran dasarnya. Komposisi itu telah berlegal hukum di notaris hingga terbitnya AHU dari Kemenkumham. Ia meminta semua anggota masih terus percaya pada lembaga keuangan tersebut. Anggota KSP 3 Nias ini yang kurang lebih 68.000 ya, dengan polemik yang terjadi di internal pengurus saat ini ya, kami berharap agar anggota semua jangan gelisah, jangan terganggu ya. Uang anggota masih utuh ya, baik yang ada di bank maupun juga yang sudah diperpinjamkan kepada anggota yang lain. Untuk itu kami titipkan harapan dan pesan kepada seluruh anggota yang kurang lebih 68.000 yang sudah tersebar di Kepulauan Nias. Kami sampaikan, kami pertegas bahwa ini tidak akan berlangsung terlalu lama. Pasti dalam waktu yang tidak terlalu lama akan terjadi penyelesaian internal pengurus. Dari pihak pengurus Koperasi KSP 3 Nias tidak terima perubahan komposisi kepengurusan yang dirubah terakhir dan melakukan gugatan hukum melalui kepolisian. Laporan tersebut menjadi dasar bagi sejumlah pihak bank, salah satunya Bank BNI tidak dapat mengabulkan penarikan uang dari rekening Koperasi KSP 3 Nias oleh pengurus. Berkaitan dengan adanya permasalahan hukum yang melibatkan dualisme kepemimpinan di Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan atau KSP 3 Nias, dapat kami sampaikan beberapa hal berikut. Pertama, kami menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan kami siap bekerja sama dengan pihak berwenang dalam memberikan informasi yang diperlukan untuk penyelesaian masalah ini. Yang kedua, dalam menangani permasalahan ini, kami telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan menjaga netralitas dengan melakukan status quo pada rekening KSP 3 Nias hingga ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap.
Menyelesaikan persoalan ini ditempuh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara dengan mendatangi kantor pusat KSP 3 Nias, merekomendasi kepada pengawas dan pengurus agar segera melakukan rapat anggota luar biasa. Sementara itu pemirsa, warga menangkap seorang pria diduga mencuri barang di musola di Jalan Abdul Haris Nasution, tepatnya di Underpass Titik Kuning di Litua, Medan kemarin. Polisi datang menyelamatkan pria diduga maling ini dari amukan massa. Inilah rekaman video amatir warga yang menyaksikan seorang pria diduga maling menjadi bulan-bulanan warga yang melintas di kawasan Underpass Titik Kuning. Pada rekaman tersebut, warga yang sedang melintas mengerumuni seorang pria dengan kondisi mengalami luka pada bagian wajah. Akibat kemarahan warga yang tersulut emosi saat mengetahui pria tersebut diduga telah melakukan aksi pencurian. Ibu Emma, salah satu warga sekitar, mengatakan peristiwa berawal dari warga bernama Iqbal mendapatkan pelaku sedang mengambil sebuah barang dari musola. Saat hendak ditanya, pelaku mencoba kabur. Musola itu pun sering kedapatan kehilangan uang, kehilangan kereta, kehilangan HP. Tadi dia masuk ke situ, makanya orang pun curiga. Jadi ditanya, belewatanlah orang, waktu dia dipukuli orang lah. Lewat orang, memang ini maling, kata mama. Datang lagi satu lagi, memang ini maling, ini di sana gitu. Jadi makin ditanya, dia jawab dia memang sindikat. 6 orang katanya orang itu yang sering mencuri. Nah, begitulah ceritanya. Pemirsa, informasi aktual telah dirangkum oleh tim redaksi kami dan inilah dia segmen Cakada. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, calon Gubernur Sumut nomor urut 2 Edi Rahmayadi lebih memilih berkampanye dengan cara diskusi dengan sejumlah elemen termasuk pengemudi ojek online. Edi menyebut akan membuat regulasi melalui dinas terkait untuk kesejahteraan pengemudi serta keamanan penumpang ojek online. Masa kampanye calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 2 Edi Rahmayadi tampaknya lebih banyak mengisi waktu kampanye dengan berdiskusi dengan sejumlah elemen dan lapisan masyarakat yang dilaksanakan di posko pemenangan Edi Hasan Jalan Jenderal Sudirman, Kota Medan, Sumatera Utara kemarin. Edi menerima perwakilan pengemudi ojek online yang tergabung dalam barisan ojol Sumatera Utara mendukung Edi Rahmayadi atau disingkat Bos Edi Rahmayadi. Pada diskusinya, Edi mendengarkan sejumlah keluhan yang disampaikan pengemudi ojek online terutama tentang kesejahteraan pengemudi serta keamanan bagi penumpang. Calon Gubernur Sumut Pertahanan ini menyebutkan jika sejumlah regulasi ini diatur oleh pusat. Meski demikian, dirinya berjanji akan mengusulkan sejumlah hal kepada dinas terkait untuk dikaji ulang, agar para pengemudi mendapat kepastian dan kelayakan dalam menjalankan profesinya jika dirinya kembali terpilih memimpin Provinsi Sumatera Utara. Pemirsa, calon Gubernur Sumut nomor urut 1 Bobi Nasution melakukan rangkaian kampanye di beberapa wilayah di Sumatera Utara. Pada kampanyenya, Bobi akan fokus membangun infrastruktur untuk masyarakat. Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution mulai melakukan serangkaian kampanyenya di beberapa wilayah di Sumatera Utara. Dimulai pada hari Jumat, Bobi sempat berziarah ke makam pendiri Pondok Pesantren Mustafawiyah Syekh Mustafa Hussein Nasution. Selain itu juga ia melakukan kampanye di Kelurahan Gunung Baringin, Kecamatan Panyabungan Timur. Bobi Nasution menerima aspirasi dari masyarakat setempat dan menyatakan akan fokus kepada perbaikan infrastruktur di Tabaksel. Pada kampanye di kawasan tersebut juga tidak lepas dari kedekatan emosional sebab Gunung Baringin merupakan kampung halaman leluhur Bobi Nasution. Pada saat kampanye di sana, Bobi Nasution disambut ribuan masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Bobi Nasution meminta pendukungnya agar tidak menjelekkan paslon lainnya. Pemirsa, hingga hari ini Panwas Kecamatan Binjai Selatan telah menerima pendaftaran 122 orang calon petugas pengawas TPS pada Pilkada Serentak 2024 untuk Kecamatan Binjai Selatan. Proses pendaftaran calon petugas pengawas TPS Pilkada 2024 telah dibuka mulai 12 September lalu hingga 28 September 2024. Minat masyarakat untuk menjadi petugas pengawas TPS cukup tinggi, dengan banyaknya warga yang mendaftarkan diri sebagai petugas pengawas TPS di masing-masing panwas kecamatan. Salah satunya di Kecamatan Binjai Selatan. Hingga Sabtu sore, jumlah pendaftar pengawas yang mendaftarkan diri sebanyak 122 orang.
Petugas pengawas Kelurahan Desa Rambung Timur, Pristian Lubis menyatakan setelah masa pendaftaran calon petugas pengawas TPS ditutup, Panwascam akan melakukan penelitian berkas persyaratan calon petugas pengawas TPS sebelum diumumkan siapa petugas pengawas TPS terpilih. Pihaknya juga menyatakan tidak ada titipan siapapun dalam proses seleksi calon petugas pengawas TPS di Kecamatan Binjai Selatan. Para petugas pengawas TPS yang terpilih nantinya diharapkan dapat bekerja secara profesional dan benar sesuai aturan yang berlaku. Saya PKD dari Rambung Timur. Di sini saya mewakili Panwascam Kecamatan Binjai Selatan menyampaikan bahwasanya sampai saat ini telah terhimpun sebanyak 122 orang yang mendaftar untuk menjadi KPPS, menjadi PTPS. Dan ini nantinya supaya diharapkan kepada para PTPS yang nanti lulus untuk bekerja secara profesional, baik dan benar. Dan tidak ada unsur-unsur yang dibalik itu semua, maksudnya ada titipan lah ataupun ada suruhan-suruhan dari pihak luar. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPUD Kota Tebing Tinggi membuka pendaftaran calon anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS Pilkada Serentak tahun 2024 yang dimulai sejak 17 September hingga 28 September 2024. Di hari terakhir pendaftaran sebanyak 2.469 calon KPPS sekota Tebing Tinggi sudah melakukan pendaftaran. Ketua KPU Kota Tebing Tinggi, Emil Sofian, melalui Divisi SDM Parmas Sosdiklik Muhammad Iqbal mengatakan, hari ini Sabtu hari malam Sabtu 28 September 2024 merupakan hari terakhir untuk pendaftaran calon KPPS yang dimulai sejak 17 September 2024 hingga 28 September 2024. Adapun jumlah calon KPPS yang dibutuhkan sebanyak 1.897 orang dengan jumlah TPS sekota Tebing Tinggi berjumlah 271 TPS. Untuk saat ini yang sudah mendaftar ke KPU melalui PPS sebanyak 2.469 orang. Sedangkan yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah TPS sebanyak 1.897 orang. Selanjutnya pihaknya akan memonitoring ke KPPS bagaimana perkembangan terkait pelamar calon KPPS di PPS kelurahan masing-masing. Sementara untuk petugas KPPS yang terpilih diharapkan memiliki integritas tinggi untuk mensukseskan proses demokrasi di Kota Tebing Tinggi. Hari terakhir untuk pendaftaran calon KPPS yaitu dimulai dari tanggal 17 September sampai saat ini yaitu tanggal 28 September 2024. Tinggi berjumlah 271 TPS. Nah, dikali untuk 7 orang, jadi yang kita butuhkan adalah 1.897 orang untuk KPPS. Nah, yang sudah mendaftar kepada kita melalui PPS itu berjumlah 2.469 orang. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Tebing Tinggi melakukan monitoring rekrutmen pengawas tempat pemungutan suara PTPS ke seluruh kantor Panwascam di hari terakhir. Pada monitoring ini terdapat 3 kelurahan akan dilakukan perpanjangan pendaftaran. Anggota Bawaslu Kota Tebing Tinggi Elvian Coki Nasution selaku Divisi HP2H menyatakan penerimaan dan penelitian kelengkapan berkas pendaftaran PTPS pemilihan 2024 secara teknis melalui kantor Panwaslu Kecamatan sekota Tebing Tinggi. Waktu pengumuman pendaftaran, penerimaan berkas dan penelitian kelengkapan berkas pendaftaran sejak 12 hingga 28 September 2024. Pihaknya menekankan peran penting pengawas tempat pemungutan suara PTPS sebagai ujung tombak pengawasan di lapangan, terutama pada saat pelaksanaan pemungutan dan perhitungan di tempat pemungutan suara TPS. Dari hasil monitoring, pihaknya mendapat informasi dari sekretariat dan beberapa Panwascam, yaitu Panwascam Padang Hilir, Panwascam Padang Hilir dan Panwascam Bajenis, memastikan ada beberapa kelurahan yang harus melakukan perpanjangan penerimaan pengawas tempat pemungutan suara PTPS.
Karena hari terakhir pendaftaran PTPS adalah hari ini, Bawaslu Kota Tebing Tinggi merekrut pengawas tempat pemungutan suara sebanyak 268 pengawas reguler dan 3 TPS Loksus atau penjara sesuai dengan SOP adalah 2 kali kebutuhan. Oleh karena itu, kemungkinan akan membuka kembali perpanjangan pendaftaran PTPS mulai dari tanggal 1 hingga 10 Oktober 2024. Itu kemungkinan kami akan membuka kembali perpanjangan pendaftaran PTPS mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Sehingga seluruh proses perekrutan PTPS untuk di 268 TPS yang akan melakukan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 akan terlaksana dengan baik. Untuk saat ini informasi konkretnya dari 3 kecamatan rata-rata sudah terpenuhi untuk keseluruhannya. Tapi menurut Juknis penerimaan PTPS itu mencakup 2 kali kebutuhan. Karena 2 kali kebutuhan maka kami tadi melihat ada beberapa kelurahan yang belum terpenuhi untuk 2 kali kebutuhan untuk itu. Pemirsa, menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada 27 November 2024, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang sudah menerima sejumlah logistik dan disimpan di gudang kawasan industri Kecamatan Tanjung Merawa. Adapun logistik yang sudah diterima KPU Deli Serdang adalah kabel TIS dengan jumlah 36.140 pieces, segel kotak suara 135.661 pieces, bilik suara sebanyak 11.121 pieces, tinta 5.560 botol, dan terakhir kotak surat suara sebanyak 5.560 pieces. Ketua Divisi Umum Keuangan dan Logistik Relis Yanti Panjaitan mengatakan, untuk logistik pilkada serentak pemilihan Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Kabupaten Deli Serdang sudah masuk dan disimpan di gudang KPU Deli Serdang serta sesuai dengan kebutuhan. Sementara untuk surat suara masih dalam proses desain dan masih menunggu proses lelang dengan percetakan. Untuk kebutuhan surat suara sesuai dengan daftar pemilih tetap sebanyak 1.439.399 ditambah 2,5%. Surat suara kan kita kan mencetaknya itu sesuai dengan jumlah TPS ditambah 2,5%. Jumlah pemilih itu 1.439.399 tambah 2,5%. Dengan surat suara. Ini kita sedang melakukan proses perlawanan sekretariat KPU Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya pihak KPUD Deli Serdang akan merakit kotak suara serta mendistribusikan logistik pilkada ke 22 kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang. Bawaslu Kota Sibolga menghimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam politik uang dalam menentukan hak pilihnya pada pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sibolga. Kordi Penyelesaian Sengketa Pemilu Badan Pengawas Pemilu Kota Sibolga Shiro Bangun Sinaga menyatakan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan barang siapa yang dengan sengaja menerima atau memberikan uang dalam bentuk politik uang akan dikenakan sanksi hukum. Berdasarkan pemantauan Bawaslu Kota Sibolga, praktek politik uang biasanya kerap menyasar golongan masyarakat yang memiliki penghasilan rendah. Oleh karena itu, Bawaslu Kota Sibolga sangat berharap agar masyarakat tidak terlibat dalam praktek politik uang di masa pelaksanaan pilkada tahun ini. Bawaslu Kota Sibolga sangat mengharapkan agar masyarakat menentukan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani, bukan karena politik uang. Selain menyampaikan agar masyarakat tidak terlibat dalam politik uang, Bawaslu juga berharap keempat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Sibolga agar tidak bermain politik uang dalam meraih dukungan dari masyarakat. Kita berharap masyarakat Kota Sibolga jangan mau menerima money politik dari pasangan calon. Kita berharap masyarakat Kota Sibolga memilih calon yang betul-betul yang mau membangun Kota Sibolga yang lebih baik. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
Terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Pemirsa, meningkatkan kualitas pembelajaran dengan berlandasan 9 standar akreditas program studi, Kepala LL Dikti Wilayah 1 Sumatera Utara menyerahkan surat keputusan izin pembukaan prodi doktoral ilmu manajemen. Universitas Islam Sumatera Utara secara resmi membuka program studi S3 Ilmu Manajemen. Hal ini ditandai dengan penyerahan surat keputusan izin pembukaan prodi doktoral ilmu manajemen oleh Kepala LL Dikti Wilayah 1 Sumatera Utara, Profesor Dr. Randu Saiful Anwar Matondang kepada Ketua Umum Pengurus Yayasan WISU, Insinyur Indra Gunawan didampingi oleh Rektor WISU Profesor Dr. Safrida dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Dr. Supriyadi. Penyerahan surat keputusan tersebut bertepatan dengan kegiatan kuliah umum yang menghadirkan narasumber dari Direktur Badan Usaha Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI, Direktur Kelembagaan Ditjen Dikti Kemendikbud RI, Kepala LE Dikti Wilayah 1, serta Dr. Randu Syafaridin Alwi dari Universitas Ilsam Indonesia. Pada pembukaan kuliah umum, Rektor WISU Profesor Dr. Safrida menyampaikan mengusul pembukaan prodi S3, kini 8 prodi di WISU dalam proses menuju unggul. Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Yayasan WISU Insinyur Indra Gunawan mengucapkan rasa syukur atas terbitnya surat keputusan izin pembukaan prodi S3 Ilmu Manajemen. Kedepan, pihaknya akan menyusun program pengembangan prodi pengembangan SDM dan penyempurnaan tata kelola pendidikan. Dan terima kasih kami ucapkan pada Pak Kalem L2 Dikti yang telah membantu WISU secara penuh dalam berbagai hal, khususnya dalam penerbitan SK Prodi baru ini. Insya Allah WISU telah melalui Bu Rektor telah menyusun program pengembangan Prodi, pengembangan SDM dan penyempurnaan tata kelola pendidikan. Untuk SDM kita akan mengusulkan dalam proses 3 guru besar, dan untuk prodi kita ada 2 lagi prodi yang akan kita usulkan, yaitu prodi S3 Ilmu Pertanian yang SDM-nya sudah cukup banyak dan berpeluang besar untuk mendapatkan izin setelah S3 Manajemen. Selanjutnya kita akan lengkapi SDM Fakultas Hukum untuk mendirikan prodi S3 Ilmu Hukum. Kepala LL Dikti Wilayah 1 Profesor Saiful Anwar Matondang saat menjadi narasumber menegaskan pihaknya akan terus mendorong WISU untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan berlandasan 9 standar akreditas program studi agar predikat unggul dapat segera tercapai. Sistem tata kelola itu berbasis sistem penjaminan mutu internal. Standar dikti itu doktor 2 per prodi untuk S1. Kita naikkan aja standarnya jadi 4 kalau mau unggul. Jadi standar dikti itu adalah standar minimum. Jadi UISU ke depannya itu, kebetulan sini ada Pak Wakil Rektor 1 dan Pak Bendahara, harus menyiapkan doktor di prodi itu di atas standar dikti. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Syekh Muhammad Jaber, adik ilmu almarhum Syekh Ali Jaber, melakukan safari dakwah bersama Al-Quran di beberapa tempat di kota Medan dengan tujuan mengangkat martabat penghafal Al-Quran. Setelah melakukan serangkaian safari dakwah di kota Medan, Syekh Muhammad Jaber juga melakukan safari dakwah bersama Al-Quran ke perguruan Al-Azhar Medan yang disambut antusias para siswa, guru, orang tua, dan pengurus yayasan. Sebelum melakukan tausiah, Syekh Muhammad Jaber berkesempatan menjadi imam sholat zuhur berjamaah di Masjid Ar-Rahman Al-Azhar Medan. Syekh Muhammad Jaber mengatakan kegiatan safari dakwah Al-Quran ini melanjutkan perjuangan almarhum Syekh Ali Jaber untuk melahirkan pencinta dan penghafal Al-Quran serta bersahabat dengan Al-Quran. Pada tausiahnya, Syekh Muhammad Jaber menekankan dalam kehidupan sehari-hari pentingnya melaksanakan sholat 5 waktu dan membaca Al-Quran. Menurut Muhammad Jaber, saat ini banyak orang tua yang kurang peduli terhadap perkembangan anak, terutama dalam mencintai dan mempelajari Al-Quran. Untuk itu, orang tua perlu menanamkan pada anak nilai-nilai Al-Quran sejak dini dan memberi contoh dengan menerapkan di rumah masing-masing. Bahwa kepentingan Al-Quran dalam kehidupan. Al-Quran bukan cuman
hanya pahala dan kebaikan, tapi sangat penting untuk kehidupan rumah tangga, kesehatan, untuk lainnya. Sebagai orang tua itu menanamkan itu dalam hati anak. Ya. Yang sebelumnya orang tua menjadi contoh baik bagi anaknya. Artinya mulai orang tua membaca Al-Quran, mencintai Al-Quran, langsung insya Allah anak-anak itu ketika melihat orang tua begitu sibuk membaca Al-Quran, mencintai Al-Quran, biasa seorang anak itu meladani mengikuti orang tuanya. Pembina Yayasan Hajah Rahmah Nasution, Haji Mahyujar Nasution, mengatakan salah satu jalan untuk mengejar kemajuan adalah mengaktualisasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sumber motivasi dalam meningkatkan kualitas iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meningkatkan keimanan serta memberi semangat dan mendoakan siswa-siswi kami ini agar dapat bersaing di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kami selalu meminta kepada ustadz-ustadz tersebut untuk mendoakan sambil memberikan semangat dan spirit bagi mereka. Semoga senantiasa seperti apa yang disampaikan ustadz tadi, mereka menjadi anak-anak yang soleh, yang soleha, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berakhlakul karimah dan menjadi kebanggaan sebagai pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Di akhir safari dakwah, Haji Mahyujar Nasution menyerahkan donasi untuk mendukung kegiatan Yayasan Layar Dakwah yang diterima penasehat tahfiz Quran Syekh Muhammad Jaber, dengan harapan para penghafal Quran dapat secara mandiri memenuhi kebutuhan hidupnya, baik ekonomi maupun pendidikan. Pemirsa, seorang warga di Labuhan Batu Selatan berhasil meraup rezeki dari budidaya lebah triguna. Usaha yang dilakoni sejak 5 tahun terakhir mampu meningkatkan perekonomian keluarganya dengan menghasilkan mencapai belasan juta rupiah. Inilah cara memanen madu lebah triguna. Petani harus menggunakan vakum yang mengambil madu yang berada di dalam kantong lebah. Usaha ini digeluti Sunatri Batubara, berawal dari kebiasaannya sejak kecil mengambil madu dorsata atau madu hutan saat masih berada di kampung. Kemudian ia mencoba mengembangkan lebah madu berjenis triguna di Labuhan Batu Selatan. Lebah yang berbasis alam ini dikembangkannya hanya menggunakan lahan yang berada di samping rumah. Dengan memanfaatkan perkebunan karet masyarakat ditambah dengan tanaman yang sengaja dibuat agar lebah dapat mengambil serbuk pohon sebagai bahan dasar madu. Sedangkan untuk perawatannya tergolong cukup mudah, hanya dengan memperhatikan hama seperti semut, cicak, dan kecoa, serta pertumbuhan perut sel. Sebelum memasuki masa panen, Sunatri Batubara menyatakan untuk hasil panen rata-rata 500 mili per kloni selama 15 hari sekali, hingga mencapai 30 liter per bulannya. Dengan harga jual Rp250.000 per 500 mili dengan total penghasilan per bulan mencapai 15 juta rupiah. Untuk pemasaran dengan memanfaatkan media sosial dan penjualannya sampai keliling Indonesia. Kalau kita panen di sini rata-rata 500 mili per 15 hari per koloni. Jadi sekitar 30 liter gitu. Per 500 mili itu kita jualnya 250.000. Gitu. 500.000 30 liter dikali 500 sekitar 15 juta per bulan. Di sosmed aja, saya memasarkannya di media sosial saja, di Facebook. Alhamdulillah sudah keliling Indonesia kayaknya. Lebih panjang perjalanan madu dari perjalanan peternaknya sendiri. Sunatri Batubara yang dikenal dengan Pito Rajo telah membuka pondok edukasi bagi masyarakat yang ingin belajar cara budidaya lebah triguna atau hanya sekedar menikmati madu langsung dari sarang lebah. Pemirsa, berikut informasi perakian cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan untuk wilayah Sumatera Utara untuk esok hari Senin 30 September 2024.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, bersama saya Devri Mandoza, Perakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot untuk Provinsi Sumatera Utara, Senin 30 September 2024. Pada pagi hari, kondisi cuaca berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Asahan, Batubara, Deli Serdang, Kota Medan, Kota Tanjung Balai, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Padang Lawas, Sedang Bedagai, dan sekitarnya. Pada siang dan sore hari, berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang di wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di wilayah Pakpak Barat dan sekitarnya. Pada malam hari masih berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Humbang Hasundutan dan sekitarnya. Untuk dini hari masih berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Gunung Sitoli, Labuhan Batu Selatan, Mandeling Natal, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas Utara, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar 14 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara 76 hingga 98%. Untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara, pada pantauan tanggal 28 September 2024, terdapat satu titik panas di wilayah Sumatera Utara, yaitu di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi terjadi hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng barat, lereng timur, pantai timur, dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq. Dan saya Dibilandari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.